Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan PKI Madiun. Yang pertama ada latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun. Jadi setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, negara ini menghadapi berbagai ancaman internal dan eksternal. Seterusnya yaitu PKI yang saat itu dipimpin oleh Musso berupaya mengadopsi model sosialisme Uni Soviet, meningkatkan ketegangan dengan pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun. Tokoh yang pertama ada Musso. Musso saat itu menjadi ketua PKI yang telah kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun di pengasingan dan menjadi katalisator pemberontakan. Tokoh yang kedua ada Amir Jarfoedin yang saat itu menjabat sebagai mantan Perdana Menteri yang memimpin Front Demokrasi Rakyat atau yang sering disebut dengan FDR yang memiliki pengaruh kuat di dalam tubuh Angkatan Darat. Tokoh yang ketiga yaitu Soekarno sebagai Presiden Indonesia yang menyatakan pemberontakan Madiun sebagai upaya menggulingkan pemerintah dan meminta rakyat memilih antara dia dan Hatta atau Musso dan PKI. Dan terakhir ada berakhirnya pemberontakan PKI Madiun. Yang pertama yaitu operasi penumpasan. Pemerintah Indonesia melakukan operasi militer untuk menumpaskan pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur pada 20 September 1945. Yang kedua yaitu pengejaran tokoh PKI. Kolonel Ahmad Sution memimpin operasi pengejaran terhadap tokoh-tokoh PKI, termasuk Musso yang ditemukan dan ditembak pada Sumoroto Ponorogo. Yang ketiga penangkapan dan hukuman mati. Amir Saifuddin dan tokoh-tokoh sayap kiri lainnya ditangkap dan dihukumi hukuman mati. Baik, saya akan menjelaskan tentang DITI. Jadi DITI itu adalah Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, sebuah pemberontakan bersenjata yang dimulai pada tahun 1949 yang dipimpin oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat pada tanggal berdiri pada tanggal 7 Agustus 1949. Nah, lalu apa sih yang melatar belakangi peristiwa tersebut? Jadi yang pertama itu ada kekecewaan pasukan Indonesia yang meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dianggap sebagai pengkhianatan oleh Kartosuwiryo. Lalu ketidakpuasan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang dianggap tidak mampu menerapkan hukum Islam sebagai dasar negara. Selanjutnya, kekosongan kekuasaan di wilayah Jawa Barat yang dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo untuk memperkuat posisi DITI. Yang terakhir, ada pengaruh lokal di berbagai daerah dengan alasan berbeda seperti penolakan terhadap Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat di Sulawesi Selatan. Lalu ada tujuan dari DITI. Yang pertama, mendirikan negara Islam Indonesia yang berdasarkan pada hukum syariat Islam sesuai Al-Quran dan Hadis. Lalu menggulingkan pemerintahan nasional Indonesia yang dianggap belum sesuai cita-cita Islam. Yang ketiga, dan yang terakhir, menolak sistem pemerintahan sekuler yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, lalu ada peristiwa apa sih yang terjadi? Yang pertama itu proklamasi Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 7 Agustus 1949. Kartosuwiryo yang memproklamasikan tersebut di daerah Jawa Barat. Lalu ada serangan teror dan penculikan dilakukannya di desa-desa seperti pembakaran, perampasan, penculikan, bahkan pembunuhan. Nah, yang menjadi hal menarik itu yang melakukan hal-hal keji tersebut bukan dari pihak-pihak DITI, melainkan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan DITI. Lalu ada operasi militer pemerintah Indonesia yang dikenal sebagai Pagar Betis pada tahun 1962 yang bertujuan untuk membubarkan DITI. Nah, bagaimana sih berakhirnya dari DITI tersebut? Pemberontakan DITI yang dipimpin oleh Kartosuwiryo itu
berakhir pada tahun 1962 setelah pemerintahan Indonesia melaksanakan operasi militer besar-besaran. Salah satunya itu Operasi Pagar Betis di Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, TNI bersama masyarakat berhasil mengepung dan melemahkan basis dari pertahanan DITI. Hingga akhirnya Kartosuwiryo tertangkap di daerah Gunung Geber, Majalaya pada Juli 1962. Ia kemudian dijatuhi hukuman mati, dan dieksekusi pada September 1962. Sejak saat itu, kekuatan DITI turun dan meskipun masih ada sisa-sisa pengikutnya dalam kelompok kecil, secara resmi pemberontakan DITI dinyatakan berakhir. Dari yang selanjutnya yaitu ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, latar belakang dari APRA ini yaitu setelah konferensi meja bundar tahun 1949, Indonesia diakui sebagai negara merdeka, tetapi masih berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Bentuk federal ini lebih jelas menguntungkan Belanda karena mereka tetap bisa mempertahankan pengaruh di berbagai wilayah. Namun, mayoritas rakyat Indonesia menolak bentuk federal dan ingin kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di tengah situasi itu, seorang mantan kapten KNIL bernama Raymond Westerling tidak setuju jika pasukan KNIL dibubarkan dan dilebur ke dalam TNI. Ia kemudian membentuk Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA pada 23 Januari 1950 di Bandung. Selanjutnya ada tujuan pemberontakan dari APRA. Nah, tujuan utama APRA adalah mempertahankan bentuk negara federal RIS, menolak pembubaran pasukan KNIL, serta menuntut agar APRA diakui sebagai angkatan perang resmi negara. Gerakan ini sekaligus bertujuan untuk menjaga kepentingan Belanda dan kelompok federalis yang tidak menginginkan negara kesatuan. Selanjutnya ada jalannya pemberontakan APRA. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA melakukan serangan di kota Bandung. Mereka menyerang markas militer dan pusat pemerintahan RIS, serta berusaha menangkap pejabat yang pro terhadap NKRI. Serangan ini menimbulkan banyak korban jiwa, baik dari kalangan TNI maupun rakyat sipil. Akan tetapi, gerakan APRA tidak berlangsung lama karena TNI segera bergerak menumpas mereka dan akhirnya pemberontakan tersebut gagal. Baik teman-teman semuanya, materi selanjutnya yaitu gerakan Andi Ajis. Nah, pembahasannya ini terdiri dari latar belakang, kronologi, berakhirnya gerakan Andi Ajis, tokoh, dan dampak dari gerakan Andi Ajis. Latar belakangnya ini berawal dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang mengirim pasukan APRIS ke Makassar. Andi Ajis menuntut agar hanya pasukannya yang berasal dari bekas NIL itu yang bertugas menjaga keamanan dan menjadi bagian APRIS di wilayah negara Indonesia Timur. Namun, kedatangan pasukan APRIS membuat pasukan Andi Ajis khawatir akan diskriminasi, sehingga mereka melakukan pemberontakan dengan menduduki pos-pos penting seperti kantor telekomunikasi, pos militer, dan lapangan terbang, serta menahan tokoh-tokoh penting. Nah, yang kedua ada kronologi gerakan Andi Ajis. Pemberontakan Andi Ajis di Makassar pada tahun 1950 disebabkan oleh faktor ketidakpuasan dan ketidaksetujuan dengan keputusan pemerintah mengenai Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan APRIS yang diisi oleh tentara Indonesia. Apalagi setelah pemerintah Indonesia tidak mengindahkan tuntutan Kapten Andi Ajis agar hanya dia dan pasukannya dari kalangan KNIL yang menjadi pasukan APRIS di wilayah negara Indonesia Timur. Itulah yang menjadi latar belakang pemberontakan Andi Ajis hingga mereka pun segera bereaksi menduduki beberapa lokasi penting di Indonesia Timur. Pemberontakan segera dilancarkan oleh Andi Ajis dan pasukannya di tanggal 5 April 1950 pada pukul 5 pagi. Pasukan Andi Ajis yang disebut sebagai pasukan bebas ini menyerbu markas APRIS yang dihuni oleh tentara Indonesia di Makassar. Serangan tiba-tiba pasukan Andi Ajis cukup mengejutkan pasukan tentara Indonesia hingga dalam waktu cepat pasukan bebas berhasil menguasai markas APRIS di Makassar. Pasukan bebas juga dalam tempo singkat berhasil menguasai seluruh kota Makassar.
Melihat kondisi Makassar dan Indonesia Timur yang terancam, pemerintah RIS dengan segera memberikan ultimatum kepada Kapten Andi Ajis untuk menyelesaikan pemberontakan ini. Namun, Kapten Andi Ajis tetap ngeyel dan tidak memenuhi perintah pemerintah RIS untuk pergi ke Jakarta, sehingga pemerintah RIS mengambil langkah tegas demi menghentikan upaya pemberontakan. Berikutnya ada akhir dari pemberontakan gerakan Andi Ajis. Pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan Andi Ajis tidak berlangsung terlalu lama. Sejak melakukan penyerangan ke markas APRIS di Makassar tanggal 5 April 1950, pemerintah RIS dengan cepat mengirimkan pasukan tentara APRIS untuk segera menumpas pemberontakan ini. Di tanggal 7 April, sebanyak 12.000 tentara diterjunkan ke Makassar yang kacau balau. Pemerintah RIS juga dengan cepat mengirimkan ultimatum kepada Andi Ajis agar menyerah di tanggal 8 April 1950. Karena kondisi yang sudah terdesak, Andi Ajis pun menyerahkan diri ke Jakarta di tanggal 15 April 1950. Andi Ajis pun mengakui bahwa pemberontakan Andi Ajis yang muncul di Sulawesi Selatan disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah RIS mengenai tentara APRIS. Pemerintah RIS akhirnya menjatuhkan hukuman penjara selama 14 tahun kepada Andi Ajis atas tindakan pemberontakan terhadap negara. Berikutnya ada tokoh gerakan Andi Ajis, pasukan bebas di Makassar yang melakukan pemberontakan dengan tokoh utamanya yaitu Kapten Andi Ajis. Kapten Andi Ajis sendiri dulunya adalah mantan perwira Knil tentara Belanda di Indonesia, namun dia baru saja diterima menjadi tentara APRIS. Dan yang terakhir ada dampak pemberontakan Andi Ajis. Yang pertama, hilangnya nyawa dan korban luka berjatuhan, baik dari tentara APRIS maupun pasukan Andi Ajis. Yang kedua, beberapa tentara Indonesia dari APRIS terluka parah dan kehilangan nyawa, sementara sebagian perwira lainnya ditangkap sebagai tahanan. Salah satunya adalah Letnan Kolonel A.J. Mokogita. Yang ketiga, menyebabkan ketidakstabilan kondisi politik di negara Indonesia Timur. Dan yang terakhir, Perdana Menteri Negara Indonesia Timur, Insinyur P.D. Diapari, mengundurkan diri karena tidak setuju dengan tindakan Andi Ajis dan kerusuhan yang terjadi. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pemberontakan Republik Maluku Selatan, atau RMS. Apa sih pemberontakan RMS itu? Pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan adalah pemberontakan yang dilatar belakangi oleh keinginan untuk melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia Serikat. Oleh karena itu, tujuan dari pemberontakan ini adalah untuk membentuk Maluku merdeka dan membentuk negaranya sendiri. Pemberontakan ini dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil. Beliau ini merupakan mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Untuk selanjutnya ada latar belakang dan kronologi terjadinya peristiwa pemberontakan RMS. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 25 April tahun 1950 yang berpusat di kota Ambon dan pulau-pulau sekitarnya. Pada tahun 1950, Indonesia masih berbentuk RIS. Oleh karena itu, ada beberapa negara bagian seperti NIT yang terdiri dari Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sekitarnya. Masing-masing negara bagian itu memiliki pemerintahannya sendiri. Di setiap negara bagian ada presiden, perdana menteri, dan parlemennya. Kalau sekarang, negara bagian digantikan dengan provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Tidak ada perdana menteri, sedangkan parlemennya adalah DPRD. Pada kasus pemberontakan ini, ketika Indonesia membubarkan RIS dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut NKRI, Parlemen di NIT itu sudah sepakat akan menggabungkan dirinya ke NKRI. Namun, pada saat itu Maluku tidak setuju. Salah satu pihak yang tidak setuju adalah Christian Sumokil, yang berjanji kepada Andi Ajis untuk mempertahankan Maluku sampai titik darah penghabisan. Nah, mereka ini terlanjur kecewa kepada pemerintah Indonesia yang melakukan pembangunan secara tidak adil. Negara bagian timur itu sangat tertinggal dalam hal pembangunan, sedangkan di Pulau Jawa pembangunan itu sangat pesat. Selain itu, alasan lainnya adalah rakyat Maluku tidak mau bergabung dengan NKRI. Dengan alasan tersebut terkait dengan
SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Rakyat Maluku merasa bahwa orang-orang yang berada di pusat pemerintahan itu sebagian berasal dari suku Jawa dan beragama Islam. Dengan latar belakang yang kuat itu, maka Robert Sumokil dan rakyat Maluku Selatan memutuskan untuk melakukan pemberontakan dengan memproklamasikan Republik Maluku Selatan. Pada intinya, tujuan pemberontakan ini adalah untuk melepaskan diri dari NKRI dan membentuk negara sendiri. Nah, berikut ini merupakan tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam peristiwa pemberontakan Republik Maluku Selatan. Dari peristiwa pemberontakan ini tentu saja ada dampaknya. Pada tahun 1978, anggota RMS menyandera kurang lebih 70 warga sipil yang ada di gedung pemerintahan Belanda di Assen-Westerand. Teror itu dilakukan oleh beberapa kelompok yang ada di bawah pimpinan RMS, seperti kelompok bunuh diri di Maluku Selatan. Lalu di tahun 1975, pada kelompok ini pernah melakukan perampasan kereta api dengan menyandera 38 penumpang kereta api tersebut. Dan pada tahun 2002, saat peringatan proklamasi RMS yang ke-15, diadakan acara pengibaran bendera RMS di Maluku, yang mengakibatkan 23 orang ditangkap oleh aparat kepolisian. Setelah penangkapan, mereka tidak terima karena menganggap hal ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian, mereka menuntut Gubernur Maluku dan Kepala Kejaksaan Tinggi pada saat itu. Jadi melakukan penahanan yang diduga sebagai provokator pelaksana pengibaran bendera RM. Aksi ini terus dilakukan sampai pada tahun 2004. Ratusan pendukung RMS mengibarkan bendera RMS di Kudamati. Akibatnya, terjadi konflik penangkapan dan konflik aktivis RMS dengan NKRI. Anggota RMS kembali menunjukkan keberadaan pada masyarakat Indonesia. Lebih parahnya lagi, mereka tidak segan memberi pengadilan negeri Den Haag untuk menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menangkapnya atas kasus HAM. Lalu yang terakhir ada akhir pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pada akhirnya, ibu kota Republik Maluku Selatan berhasil direbut dan pemberontakan itu berhasil ditumpas habis. Tapi TNI kehilangan Komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Sudiarto yang gugur tertembak dalam peristiwa tersebut. Awalnya, Robert Sumokil sendiri sudah berhasil dalam upaya melarikan diri ke Pulau Seram. Tapi akhirnya dia berhasil tertangkap pada tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati. Perkenalkan, nama saya Naziha. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu PRRI atau Permesta dan latar belakangnya. Jadi, PRRI sendiri ini adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta adalah Perjuangan Rakyat Semesta. Nah, adanya PRRI atau Permesta ini setelah kejadian Indonesia Merdeka, mulai muncul ketidakpuasan di beberapa daerah terhadap pemerintah pusat. Banyak tokoh daerah merasa pembangunan hanya terpusat di Jawa, sementara daerah yang kaya sumber daya alam tidak mendapatkan hasil yang sepadan. Selain itu, dominasi militer dari Jawa dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi daerah memunculkan rasa ketidakadilan. Situasi ini akhirnya melahirkan gerakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh yang terkait. Yang pertama, ada Feng Sumuel. Beliau adalah tokoh utama sekaligus pencetus deklarasi Permesta. Beliau juga merupakan komandan tentara dan Teritorium 7 Indonesia Timur. Adanya beliau ini mendorong agar daerah mendapat otonomi lebih luas dalam pembangunan. Yang kedua, ada Alex Evert Kalirawang. Beliau adalah mantan kolonel TNI yang kemudian bergabung dengan Permesta. Berperan memperkuat sisi militer gerakan ini dan beliau menjadi salah satu penghubung dengan pihak luar. Yang ketiga, ada Jup Berow.
Beliau adalah salah satu perwira penting di Sulawesi, juga membantu memperluas pengaruh Permesta di kawasan Indonesia Timur. Yang terakhir, ada Sumual dan kawan-kawan lainnya juga mendapat dukungan dari tokoh sipil Sulawesi Utara yang kecewa terhadap pemerintah pusat. Sebelumnya, tadi saya sudah menjelaskan mengenai munculnya atau latar belakang dari PRRI Permesta ini. Dan sekarang saya akan menjelaskan juga mengenai akhir dari PRRI atau Permesta ini. Jadi, akhirnya pemerintah pusat menanggapi gerakan ini dengan mengirim operasi militer. Di Sumatera, operasi penumpasan PRRI dilakukan melalui operasi Tegas dan operasi Satpa Marga. Sedangkan di Sulawesi, pemerintah melancarkan operasi Merdeka untuk menumpas Permesta. Setelah beberapa kali pertempuran, kekuatan PRRI dan Permesta semakin melemah. Pada tahun 1961, sebagian besar pemimpin mereka menyerah kepada pemerintah. Dengan berakhirnya PRRI atau Permesta, pemerintah pusat kembali menegaskan kendali atas seluruh wilayah Indonesia dan memperkuat konsep integrasi nasional. Baik, di akhir penjelasan, saya juga akan menjelaskan mengenai faktor penyebab dan dampak dari PRRI atau Permesta ini. Yang pertama, faktor penyebabnya, yaitu kesenjangan pembangunan pusat dan daerah, dominasi politik dan militer Jawa, tuntutan pembagian hasil sumber daya alam, dan kekecewaan atas kebijakan ekonomi pemerintah pusat. Yang kedua, ada dampak, yaitu menunjukkan lemahnya integrasi nasional pasca kemerdekaan. Pemerintah memperketat kontrol pusat terhadap daerah dan menjadi pelajaran penting tentang pentingnya pemerataan pembangunan.